Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man ba'da. Baik, selamat sore adik-adik. Sehat semua ya. Ya, mungkin perkenalkan dulu ya, nama kakak Kak Hamzah, biasa dipanggil Kak Hamzah. Sekarang sedang kuliah ya, kuliah S3 di FKH. Dulu dari S1-nya S1 biologi, kemudian S2 S3-nya di FKH begitu. Nah, kemudian selain eh, kuliah juga sedang merintis ya sekolah pendidikan agama di sekitar kampus, lebih tepatnya di Cangkurawuk ya. Di Cangkurawuk kita sedang membangun pesantren mahasiswa. Nah, kita sebut Ma'had Jawi. Nah, Jawi ini bukan berarti Jawa, bukan. Jadi kalau Jawa itu Pulau Jawa, tapi kalau Jawi itu Indonesia sebetulnya. Jadi pesantrennya ini khusus untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa yang ingin mendalami agama, masuk IPB terutama, bisa mesantren atau bisa tinggal di situ. Kemudian nanti di sana kita belajar agama, belajar soft skill ya, manajemen, leadership, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah sekarang kita sedang membebaskan, ingin membeli bangunan ya, bangunan dan tanah. eh, Sekarang lagi proses penggalangan dana gitu. Oke, mungkin langsung saja kita akan mulai pengajian kita pada sore hari ini. Apakah sudah terlihat, adik-adik? Sudah. Oh, sudah ya. Oh, maaf. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya, karena sesuatu apapun itu harus diawali dengan doa supaya mendapat keberkahan. Baik, kita baca bersama-sama mulai dari ta'awud dulu ya. Baik, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baik, alhamdulillah ya. Kita langsung saja. Nah, mungkin sebelum kita mulai nonton video dulu ya, biar asik ya. Oke, yuk. Silahkan disimak ya. Apakah terdengar suaranya? Belum? Belum, Kak. Oh, belum ya. Sebentar. Share sound dulu ya. Hold my breath, my head, count my steps. I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Suaranya terdengar? Terdengar, alhamdulillah. Oke, Dengar. kita lanjutkan ya. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way. Let's just a give and take, make mistakes, keep on hoping for the day I'll fly high.
Oke, gimana? Kira-kira apa pesannya nih? Ada yang bisa memberikan pendapat? Pesannya jangan putus Jangan asa. putus asa walaupun Ya, kakinya agak tadi itu ceritanya latihan balet ya. nggak ada balet. Iya. Walaupun kakinya Terus bersemangat. tidak sempurna, tapi tetap berusaha belajar balet. Ya, intinya video tadi kita harus tetap berjuang dan tetap semangat ya. Jangan putus asa. Oke, kali ini kakak akan jelasin tentang sifat putus asa. Jadi jangan sampai kita dalam menjalani hidup itu berputus asa ya. Oke, kakak mulai dari pernahkah ada yang ketika sedang belajar matematika males? Ada? Semua orang pernah males, Kak. Oh ya. Atau ada yang pernah belajar apa ya? Mata pelajaran yang susah atau olahraga mungkin olahraga males, ada yang begitu? Pasti ada. Ada. Gak apa-apa ya. Jadi karena itu bagian dari proses ya. Nah, tapi di antara karakter-karakter itu ya, yang ada kita sudah belajar ya, ada namanya akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, dan akhlak madmumah atau akhlak-akhlak yang tercela. Nah, di antara akhlak-akhlak yang tercela yang nggak bagus itu adalah putus asa. Nah, putus asa itu apa? Putus asa itu apa? Yaitu adalah pandangan yang tidak mempunyai harapan baik. Jadi kalau dalam menghadapi sesuatu dia ragu nih, waduh ini kayaknya bisa apa enggak ya gitu. Nah, dia ragu nih, wah kayaknya nggak bisa nih, udahlah nggak usah dikerjain gitu misalkan. Nah, itu putus asa. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita lagi ngerjain tugas misalkan di sekolah atau ngerjain PR ya, ada soal yang dari 10 soal ada satu soal yang susah, waduh udah nih males, atau mungkin belajar bahasa Inggris gitu ya, waduh ini kok susah ya, kalau pelajaran bahasa Inggris keluar kelas saja misalkan. Nah, itu tidak bagus ya. Itu ciri-ciri putus asa ya. Nah, ada yang pernah menyerah saat ujian, jadi pas ujian gitu terus, aduh susah. Ada yang begitu? Nggak ada ya, semoga ya tidak ada ya. Nah, ataupun ada PR nih, dikasih tugas sama gurunya matematika misalkan perkalian atau pembagian gitu. Nah, terus aduh nggak usah dikerjain gitu. Nah, kalau ada yang begitu itu adalah ciri-ciri putus asa. Nah, kalau ada yang begitu kita nggak boleh ya, kita nggak boleh merasa. Pokoknya kalau kita belum lakuin, jangan sampai kita merasa nggak bisa. Nah, kita harus optimis, kita harus yakin. Nah, kira-kira kalau kita putus asa, itu apa yang terjadi? Ya, yang pertama malas berusaha. Jadi kalau misalkan diberikan tugas gurunya, diberikan PR matematika, begitu misalkan ya. Nah, kemudian karena dia sudah putus asa dulu, udah matematika males, susah gitu. Nah, akhirnya dia malas berusaha karena dia udah putus asa, dia udah nggak mau belajar lagi, ya. Nah, itu akibatnya itu. Jadi dia nggak mau berusaha, dia males. Akhirnya nggak akan bisa selamanya karena nggak mau belajar gitu ya, nggak mau berusaha. Kemudian yang kedua, kesulitan mewujudkan cita-cita. Jadi misalkan siapa ya di sini cita-citanya? Mas Dimas cita-citanya pengen jadi apa? Masinis kereta. Masinis kereta, ya. Nah, misalkan Mas Dimas pengen jadi masinis kereta, maka Mas Dimas harus belajar yang rajin, terus nanti kuliah gitu ya, terus nanti atau ambil akademi yang bagian kereta. Jadi tetap harus kita lakukan satu-satu, kita harus step by step melakukannya, jadi harus tetap semangat. Nah, kemudian potensinya sulit berkembang ya. Jadi misalkan Mas Gavin misalkan potensinya apa? Misalkan harusnya Mas Gavin tuh bisa melukis gitu ya, bisa ngelukis, tapi karena aduh kayaknya kok malas gitu, nggak dikerjain gitu, atau nggak mau berusaha, maka kemampuannya Mas Gavin untuk bisa melukis nggak akan bisa karena nggak diasah ya, karena putus asa tadi, nggak mau ngelakuin, nggak mau dikerjain gitu ya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, akibat buruknya apa kalau kita putus asa itu adalah pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ya, misalkan tadi diberikan tugas gurunya
bahasa Inggris ya, disuruh menerjemahkan kata-kata bahasa Inggris, disuruh nerjemahin ke bahasa Indonesia. Nah, karena dia udah putus asa, aduh bahasa Inggris susah gitu. Udah putus asa dulu, maka dia ngerjainnya asal-asalan. Atau enggak nyontek temennya misalkan. Nah, itu akibat buruk dari putus asa. Nah, jadi banyak nanti ya, sebenarnya akibat-akibat buruknya banyak lagi kalau kita berputus asa. Makanya kita harus lawan rasa putus asa itu, ya. Oke. Nah, gimana caranya? Sekarang tadi kan akibat buruknya. Sekarang gimana sih biar kita nggak putus asa, ya? Yang pertama kita harus membangun sikap optimis dalam diri kita. Jadi harus dari hatinya nih ya. Pokoknya misalkan tadi ada matematika susah gitu, dalam hatinya udah aku bisa gitu. Ya, harus yakin, harus optimis ya. Nah, itu salah satu menangkal putus asa. Kemudian berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk. Nah, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Jadi kalau dalam menghadapi suatu hal yang kita kesusahan, ya, maka kita bisa berdoa, kita bisa minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah itu maha pintar, Allah maha kaya, Allah maha pengasih dan maha penyayang. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Kalau kita kesusahan dalam belajar atau kesusahan olahraga atau apapun aktivitas yang lain, kemudian kita ikuti berdoa dan berusaha, nah itu insya Allah nanti akan bisa. Ya, jadi jangan lupa selain tadi optimis, pede, tapi nggak boleh sampai sombong ya. Misalkan karena udah bisa, wah bisa nih, mudah nih, misalkan olahraga sepak bola gitu, aku ikut les kok, jadi aku udah pinter nih, gitu. Jadi nggak boleh. Jadi terlalu nggak yakin nggak boleh, terlalu optimis sampai sombong juga nggak boleh ya. Jadi harus tengah-tengah ya, harus tengah-tengah. Jadi walaupun bisa tetap rendah hati ya, gitu. Nah, berikutnya harus menyadari bahwa setiap orang punya kekurangan dan kelebihan ya, ini pasti. Jadi misalkan kakak misalkan bisa menggambar ya, tapi mungkin kakak nggak bisa bahasa Inggris misalkan. Atau misalkan Mas Kevin bisa memelihara hewan gitu misalkan. Misalkan kalau kakak nggak bisa, itu bisa saja. Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak harus bisa semua, tapi mungkin apa yang disenangi digeluti ya, diasah terus ya. Nah jadi kita harus sadar bahwasanya kita punya kekurangan, kita juga punya kelebihan. Jadi kita nggak boleh putus asa ya, gitu. Nah, di dalam Al-Quran Allah juga berfirman ya bunaya, ya baniya, idhabu fatahassasu min Yusuf akhihi wala tayasu min rauhillah. Nah, ada yang pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya? Ada yang pernah dengar? Nabi Ya, Yusuf. ya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu dalam Quran dijelaskan Nabi Yusuf itu 12 bersaudara. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu paling kecil, saudaranya ada 11, jadi ber-12 ya. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub ya, anaknya Nabi Yakub. Nah, kemudian kalau di dalam Al-Quran itu disebut dengan Bani Israel. Jadi kalau nanti baca di Al-Quran, ya Bani Israel, nah itu Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ya, gitu. Nah, suatu ketika dalam ceritanya itu Nabi Yusuf itu kan dibuang ya, sama kakak-kakaknya dia dibuang, kemudian ditemukan oleh seseorang yang penjual gitu, dulu dijadiin budak, kemudian dijual di daerah Mesir. Nah kemudian ternyata Nabi Yusuf ini menjadi perdana menteri, menjadi menteri ya, menjadi kalau di Indonesia menjadi menteri. Nah kemudian terjadi sebuah musibah, jadi di daerah Mesir dan sekitarnya itu kekeringan, jadi nggak ada air, kemudian tidak bisa panen, gitu ya, nggak bisa panen. Nah, akhirnya Nabi Yakub tadi menyuruh 11 anaknya tadi untuk ke Mesir. Jadi posisinya itu di Nabi Yakub dan putra-putranya itu yang 11 itu dia ada di Suriah ya, sekarang Suriah. Nah, dia ke Mesir untuk beli gandum. Nah, jadi ceritanya begitu. Jadi ini panjang ceritanya. Nanti kakak ceritain nanti di lain waktu cerita Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya.
Nah, pokoknya singkat cerita itu Nabi Yusuf putra-putranya tadi, Nabi Yakub tadi disuruh nyari Nabi Yusuf, cari anak adikmu Yusuf gitu kira-kira ya. Nah, kemudian Nabi Yakub mengatakan wala asu min rohillah. Jadi kan zaman dulu tidak ada Google Map ya, tidak ada Grab ya. Jadi nggak tahu ini Mesir mana gitu. Jadi cuma di sekitar sana gitu. Nah, kemudian itu kan di dalam ketidaktahuan itu, kemudian kita jangan putus asa, kita harus tetap berusaha. Ya. Jadi walaupun jauh di mana gitu ya, atau itu kita harus tetap berusaha, harus yakin. Kita jangan sampai berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya, karena Allah Maha merahmati. Jadi di dalam Quran juga dijelaskan intinya jangan sampai kita berputus asa. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi jangan sampai berputus asa karena berputus asa itu ciri-ciri orang kafir ya. Gitu. Nah, kemudian juga ada dalam surat Al-Hijr ya. Yaitu qala wa may yaqnatu min rahmatihi rabbih illa dhallun. Nabi Ibrahim berkata, adakah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya selain orang-orang yang sesat? Jadi orang-orang Muslim kita ya, orang Islam, itu kita nggak boleh putus asa. Karena putus asa itu ciri-ciri orang yang sesat, ciri-ciri orang yang kafir, ya, orang-orang non-Muslim. Ya, kalau kita orang Islam, maka kita harus punya sifat optimis. Kita harus punya menghilangkan sifat-sifat pesimis, ya, atau putus asa. Gitu ya. Jadi jelas ya, ini perintahnya Allah. Kita nggak boleh berputus asa dan kita harus senantiasa berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan terkait putus asa? Tidak, terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita akan masuk ke materi yang kedua ya. Jadi intinya materi tadi yang pertama itu kita nggak boleh putus asa ya. Jadi kalau putus asa kita harus yakin, optimis. Nah, kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah karena kita punya Allah. Kalau kita kesusahan ya tinggal minta, ya Allah, aku tolong dong mudahin belajar matematika, atau ya Allah aku nggak bisa bahasa Inggris, ya Allah aku nggak bisa olahraga. Aku berikanlah bisa olahraga, berikanlah aku bisa bahasa Inggris, atau berikanlah aku bisa paham ilmu-ilmu agama gitu. Jadi berdoa ya, jangan sampai kita berdoa. Itu cirinya kita dengan orang Muslim ya. Nah, jadi kita punya Allah, kita harus berdoa kepada Allah gitu ya. Oke. Kalau nggak ada, kita akan menginjak materi kedua ya, yaitu bergantung. Ya, kita tonton dulu videonya ya. Silahkan kalian gambar sketsa apa aja, boleh benda. Terdengar suaranya? Terdengar. Ya, oke, sip. Silahkan kalian gambar sketsa apa aja, boleh benda, hewan, atau aja teman kalian. Waktunya 2 jam. Aku gak bisa gambar, astaga, gimana lah, dibuat apa ya aku? Kau udah kan, Mon? Lihat bapunyamu. Ih, nggak mau. Jelek bapunyaku. Bah, biar jelek gak apa-apa, bah. Belum kalian punya aku. Nih. Mon, itu bagus, woy. Kalian punya aku. Woi, Raki, kau gambar apa? Apaan, weh? Ini kertas kosong. Gambarmu mana? Itu loh yang di tengah kecil warna hitam. Aku cuma melihat titik di situ. Kau gambar apa? Kutu. Tadi kan kau bilang gambar hewan yang gampang cepat selesai. Ya udah kutu. Gambar 5 detik selesai. Oke. Ada nggak yang di kelas begitu? Suruh gambar gurunya, lihat-lihatan temennya nih. Temennya gambar apa ya? Nyontek. Nah, jadi itu salah satu ciri bergantung. Jadi misalkan disuruh menggambar gurunya, gambarlah gunung atau gambarlah hewan yang kamu suka gitu. Nah, kalau kita nggak bergantung, kita langsung gambar nih. Misalkan aku suka hamster, aku gambar hamster. Tapi ada orang yang kebiasaannya nyontek temennya, jadi nggak disuruh gambar gurunya, nggak
nggak segera gambar tapi lihat temennya. Temennya gambar apa ya? Itu ciri-ciri bergantung gitu. Jadi, nah yang begini-begini nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kita menggantungkan diri kita ke orang lain, nggak boleh ya. Gitu. Kalau tadi contohnya di sini disuruh gambar malah apa tadi nyontek temennya ya, malah gambar kutu ya gitu. Oke ya, itu. Jadi kita harus menghindari sifat bergantung ya. Misalkan tadi contoh misalnya diminta gambar gurunya ya. Misalkan ekstrakurikuler apa ya misalkan pramuka misalkan ya, pramuka. Sudah ada pramuka belum ya SD? Sudah. Sudah ya. Nah, misalkan diminta gurunya untuk membuat tali temali misalkan. Sekarang buat tali temali. Gitu. Nah, nggak segera dibuat tapi malah nyontek temennya. Kamu mau buat apa? Aku ikut. Nah, itu ciri-ciri kita menggantungkan diri kita ke orang lain. Nah, itu nggak boleh. Nanti kalau misalkan kamu cita-citanya pengen jadi apa? Ditanya. Bingung. Terus tanya temennya, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi pilot. Nah, terus dia bilang, aku jadi pilot juga ah. Nah, itu menggantung namanya. Jadi kita ngikut teman. Ya, itu nggak boleh. Ya, itu kita nggak punya pendirian namanya. Kita ngikut teman. Atau misalkan apa lagi contohnya ya? Misalkan di kelas ya. Di kelas misalkan dikasih soal gurunya, disuruh ngerjain. Ayo kerjain. Ada 2 soal ya. 2 soal sama misalkan. Si A maju dan si B. Karena si A ini dia sukanya nyontek ya, dia disuruh maju, dia nggak ngerjain, dia yang lirik temannya. Oh iya, misalkan dia nulis 5, dia ikut 5, temannya bagi, dia ikut bagi. Nah, itu ciri-ciri sifat bergantung ya. Jadi nggak boleh kita menggantungkan diri kita kepada orang lain. Kita nggak boleh menggantungkan cita-cita kita dengan orang lain. Tuh. Tapi kalau sama nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita, oh temanku mau jadi pilot, aku jadi pilot juga ah. Nah itu nggak boleh. Jadi kita harus punya prinsip sendiri ya, tidak boleh bergantung. Dalam segala hal ya, dalam segala hal. Misalkan di sekolah temennya, misalkan kalau jam 9 sholat duha gitu ya. Nah terus ada temennya ngajakin, udahlah nggak usah sholat duha, kita ke kantin aja ke kantin ya, nongkrong gitu misalkan. Nah, itu jangan ya. Iya kali ya. Kan udah sering sholat duha, masa terus gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu bergantung ya. Apalagi bergantung sesuatu yang jelek. Nah, itu nggak boleh ya. Gitu. Nah, jadi kalau diajakin temennya ataupun ngerjain tugas, itu jangan sampai kita menggantungkan diri kita ke orang lain. Jadi nggak boleh nyontek temennya dan seterusnya ya. Gitu. Oke, kita mulai ya. Bergantung. Bergantung apa? Bergantung itu sikap selalu mengharap bantuan orang lain atau pertolongan. Ya, jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba pengen dibantu temannya gitu. Nggak boleh. Tapi kalau misalkan lagi kesusahan gitu, misalkan naik sepeda itu rantainya putus gitu, nggak bisa jalan, terus bukan didorong temannya itu boleh. Jadi kalau dalam keadaan terpaksa boleh. Tapi kalau kita masih sehat, ya kita masih punya kekuatan, nggak boleh. Kita harus tetap berusaha sendiri ya. Misalkan diberikan tugas bahasa Indonesia, disuruh merangkum, meresum ya, merangkum ada cerita, kita disuruh nonton video, terus kita disuruh menulis lagi ceritanya apa sih tadi. Nah itu misalkan kalau kita punya pendirian, kita nggak bergantung, ya udah kita bisa sesuai apa yang tadi kita lihat, kita tulis. Tapi kalau orang-orang yang dia punya sikap bergantung, dia lihat temannya lagi nih, kamu nulis apa nih awalnya? Ya, biasanya awalnya pada zaman dahulu kala. Nah, dia ikut pada zaman dahulu kala. Gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Itu namanya bergantung. Ngikut temen. Ya, nggak boleh. Cirinya apa? Cirinya selalu minta bantuan. Ya. Dia sebenarnya bisa, tapi karena dia udah sering minta bantuan orang lain, maka dia sering minta pertolongan. Bantuin dong. Tapi sebenarnya bisa. Nah, itu kalau dibiasakan begitu nggak bagus. Nanti kita nggak bisa mandiri. Ya. Misalkan tadi disuruh ngerjain tugas di kelas, gimana caranya nih? Padahal bisa kalau dia mau mikir ya. Tapi karena dia udah kebiasaan nyontek, jadi nggak bisa. Nah itu cirinya kalau orang bergantung itu, dia selalu minta pertolongan orang lain. Ya, gitu. Yang kedua tidak mandiri ya.
tidak mandiri. Kemudian tidak percaya diri. Nah, ini bahaya nih. Jadi kalau biasa ngikut temen, itu biasanya kita nggak pede ya. Jadi misalkan tadi diminta ke kelas untuk ngerjain tugas, dia nggak percaya dengan dirinya sendiri. Buktinya apa? Dia nyontek temennya ya. Tuh, lihat. Nah, kalau dia percaya dengan dirinya sendiri, dia ngerjain aja 5 kali 5 sekian ditambah sekian gitu. Itu dia pede aja gitu. Tapi kalau dia kebiasaan ngikut temennya bergantung, ya udah dia nyontek aja temennya. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat biasanya males. Kalau dia bergantung males kayak tadi ya, putus asa tadi. Dia juga males. Males mikir gitu maksudnya. Misalkan dikasih tugas gurunya disuruh ngerjain soal 1 sampai 5, tolong nggak dikerjakan ya 1 sampai 5. Ya. Kemudian bu guru mau ke kamar mandi dulu, misalkan. Nah, karena dia biasa nyontek temennya, apa sih isinya 1 sampai 5, Pak? Tolong diktein A, B, C gitu. Misalkan. Nah, itu males, dia nggak mau mikir, jadi otaknya nggak diasah. Ya, itu ciri-ciri orang yang bergantung. Contohnya apa? Contohnya, ada seorang pengemis, misalkan ya. Dia badannya masih sehat, dia masih muda, masih kuat. Tapi dia malah minta-minta. Padahal dia kalau misalkan bekerja, jualan, atau menjadi kuli di pasar, gitu masih kuat. Malas tadi ya bergantung ke orang. Udah, jadi pengemis lebih. Nah, itu ciri-ciri orang yang bergantung. Jadi nggak boleh. Kita nggak boleh punya sifat bergantung. Ya. Jadi ini kan ada pengemisnya. Ini kan masih sehat nih, masih muda, ototnya juga masih kuat, ya. Tapi dia mengemis. Itu tidak bagus ya. Itu ciri orang yang bergantung. Nah, padahal kita tahu bahwasanya Allahus Somad dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Hanya Allah lah tempat bergantung. Kita punya Allah. Kita bergantung saja kepada Allah. Kita berusaha sekuat tenaga, misalkan tadi diberikan soal matematika 10 soal gitu. Dikerjain secara serius, udah sesuai kemampuannya, udah maksimal, udah mentok gitu ya. Terus ya udah pasrahkan kepada Allah gitu. Misalkan kita ujian, lagi ujian dikasih soal 1 sampai 40 ya 2 jam gitu. Udah dikerjain aja seoptimal mungkin karena udah belajar ya. Udah belajar, habis itu udah dikerjain, udah bisa semua. Udah habis itu tinggal pasrah kepada Allah. Kita gantungkan kepada Allah. Jangan kita ngerjain 20 sisanya nyontek. Nah, itu tidak bagus ya, tidak baik. Kita harus hanya bergantung kepada Allah. Nah, akibat buruknya apa kalau orang bergantung ya? Dia selalu berharap pada bantuan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak punya harga diri. Ya tadi, misalnya pengemis tadi ya, dia masih muda, dia nggak punya harga diri. Dipandang orang sebelah mata, ini apa sih? Kan dia masih sehat, masih bisa bekerja. Kenapa dia harus minta-minta? Nah, jadi dipandang orang sebelah mata, jadi nggak punya harga diri. Terus diremehkan orang lain. Jadi karena misalkan kita sering nyontek temennya tadi bilang, kamu ya sering nyontek, diremehin kan? Karena sering nyontek dia. Nah, gitu. Itu akibatnya. Terus dia tidak memiliki semangat untuk belajar atau bekerja. Jadi kalau pelajar tadi dia nggak semangat untuk belajar. Kalau yang udah bekerja tadi malas kerja. Kerjaannya ngemis. Nah, itu ciri-ciri sifat bergantung. Akibat buruknya. Kemudian menyulitkan orang lain dan diri sendiri. Tadi misalkan diberikan soal 10 ya gurunya, kemudian misalkan tadi nyontek temennya, kan pasti temennya keganggu kan? Pernah nggak di kelas lagi ngerjain serius ditanya, ini apa isinya? Tolong buruan, ini udah mau dikumpulin gitu. Nah, kira-kira yang ditanya keganggu nggak itu? Keganggu. Ganggu lah. Iyalah, lagi serius ditanyain, kesel kan? Ya gitu. Kakak juga pernah dulu ya, kesel banget ini. Nah, makanya menyulitkan orang lain. Jadi kita nyusahin orang lain aja itu. Kalau kita bergantung, makanya kita nggak boleh bergantung, gitu ya. Nah, cara menghindarinya gimana? Yang pertama kita harus membiasakan hidup mandiri, ya. Kita harus biasa hidup mandiri. Kemudian menumbuhkan sikap percaya diri. Tadi harus pede. Misalkan ujian ya, ini misalkan kelas 6 Mas Gavin ya, ujian nasional gitu ya. Nggak tahu ada nggak sekarang ya. Dulu kan ada ujian nasional gitu.
Kalau dia udah selama pelajaran dia udah dengerin, kemudian malamnya udah belajar juga, udah les juga, ya udah optimis aja, aku udah belajar kok. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Udah dikerjain aja. Habis itu nanti tinggal berdoa. Ya Allah, aku udah berusaha maksimal. Tinggal nanti kamu berikan nilai berapa, saya terima ya Allah. Gitu. Itu cakep ya. Terus berikutnya, merasa yakin bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Nah, kita harus yakin nih, kalau sesuatu yang diberikan kepada Allah itu pasti kepada kita, pasti kita bisa nyelesain gitu. Pasti itu. Jadi kalau misalkan kita sekolah SD, ya pasti yakin harus bisa sampai lulus gitu. Harus bisa ngerjain semua tugasnya. Nah, kita harus punya keyakinan itu, gitu ya. Karena Allah nggak akan memberikan cobaan kepada hambanya, ya, kecuali sesuai kemampuannya, gitu. Gitu ya. Sip. Nah, sekarang kakak mau cerita ya. Nah, suatu ketika, zaman dahulu, bukan zaman dahulu, ada seseorang yang udah meninggal ya. Terus suatu ketika ada orang udah meninggal, ya. Namanya Yahya, Yahya. Ya. Nah, dia udah meninggal, kemudian temennya yang masih hidup, dia mimpi, temennya mimpi, ditanya, Yahya ditanya, bagaimana? Kamu gimana pas sudah mati gimana? Udah meninggal gimana keadaanmu? Ditanya gitu kan. Terus dia jawab, Tuhan menyebutkan semua dosaku. Kata Yahya, Tuhan itu nulis semua dosaku, ditulis semua tuh dosa-dosanya, nyuri, dosa membantah orang tua, semuanya ditulis nanti ya. Misalkan diminta orang tuanya, nak beliin apa di warung misalkan ya, kalau dulu gitu. Nggak mau ah, nah, gitu misalkan. Nanti catat tuh sama malaikat. Nanti pas sudah meninggal nanti ditampilin semua itu, ya, ditampilin semua tadi sifat-sifatnya, amal-amalnya gitu. Nah, tadi Yahya ditanya, gimana kamu meninggal? Katanya, dosaku ditampilin semua, kata Yahya gitu. Nah, kemudian Yahya ketakutan, terus dia berkata, bukankah ada riwayat bahwa engkau seperti dugaan hambamu dan aku berbaik sangka engkau tak akan menghukumku. Ya. Nah, kemudian ditanya temennya tadi, bukannya kamu udah tahu kalau Allah itu sesuai prasangka hambanya, katanya gitu. Jadi kalau hambanya menyangka Allah itu baik, ya Allah akan baik. Gitu. Misalkan tadi kalau kita menyangka, kita menduga kita bisa mengerjakan, ya kita pasti bisa mengerjakan. Misalkan kita menduga sholat kita diterima atau tidak, kalau kita yakin diterima, pasti diterima Allah. Tapi kalau kita yakin diterima nggak ya? Ya nggak diterima gitu. Jadi, ana inda dzanni abdi. Ya, kata Allah, aku bagaimana perasaan hambaku saja. Jadi tergantung hambaku gitu. Kalau hambaku bilang aku baik, ya aku akan baik kepada dia. Gitu ya. Nah, tadi kembali ke ceritanya Yahya tadi ya. Jadi tanya lagi temannya yang tidur tadi, bukannya kamu udah tahu kalau Allah itu sesuai dugaan hambanya, katanya. Dan aku berbaik sangka, dan maksudnya kalau Allah yakin gak akan menghukumku, ya Allah gak akan menghukummu, gitu. Ya. Kemudian Yahya membacakan sanad riwayat tersebut di depan Tuhan. Tuhan membenarkan ucapannya, dan karena berbaik sangka padanya, itulah maka Yahya diampuni. Nah, gitu ya. Jadi ceritanya saya kayak ulang. Jadi Yahya udah meninggal, kemudian temannya mimpi Yahya, ditanya, kamu gimana pas sudah meninggal? Katanya, Allah menuliskan semua dosaku. Ya, terus katanya kemudian berkata tadi temannya, bukankah ada riwayat kalau Allah itu sesuai prasangka hambanya, gitu katanya. Nah, terus Yahya tadi bilang ke Allah, ya Allah, katanya engkau sesuai prasangka hambamu, gitu ya. Nah, aku berprasangka kalau engkau itu baik kepadaku. Nah, karena Yahya bilang begitu, maka sama Allah, ya udah aku ampuni dosamu. Gitu. Nah, jadi makanya kita harus optimis ya, karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ya, jadi kalau kita optimis
kita bisa mengerjakan soal, ya kita insya Allah bisa mengerjakan. Tapi kalau kita pesimis, ragu, ya kita nggak bisa. Kalau kita tadi Mas Dimas yakin pengen jadi pesimis, optimis pengen jadi masinis tadi ya, ya udah insya Allah akan jadi masinis. Ya jadi gitu. Jadi Mas Gavin pengen jadi pilot, ya udah yakin aja nanti akan jadi pilot. Siapa lagi misalkan Kyoko pengen jadi apa ya? Penyanyi, ya udah yakin aja nanti pasti Allah akan jadikan penyanyi. Begitu ya. Jadi Allah itu sesuai prasangka hambanya, ya. Gitu. Jadi kalau pokoknya kita harus yakin, kalau kita yakin insya Allah pasti bisa. Gitu ya. Sip. Jadi jangan sampai kita berputus asa terhadap kasih sayang. Nah, ada cerita lagi nih. Ada cerita lagi. Nah, ada seorang Bani Israel, tadi udah kakak jelasin ya, Bani Israel itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya. Nah, dia sudah di neraka 1000 tahun, bayangin tuh, neraka kan panas ya, apinya kita kayak gambar itu ya, apinya panas, dia udah di situ 1000 tahun, bayangin kayak apa tuh, ya. Makanya semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka ya, gitu. Nah, dia menjerit, ada seorang Bani Israel, jadi sebelum Islam datang itu kan sudah ada nabi zaman-zaman dulu ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah ada nabi-nabi sebelumnya ya. Nah, di antaranya umatnya ini Bani Israel. Nah, dia udah dimasukin di neraka 1000 tahun. 1000 tahun tuh lama sekali ya. Terus dia menjerit memanggil Tuhan. Ya Allah gitu. Dia di neraka ya Allah gitu. Saking kepanasannya gitu ya. Nah, kemudian karena dia menjerit gitu, kemudian malaikat Jibril disuruh, Jibril, ini tolong orang yang jerit-jerit tadi di neraka tadi, ya, bawa ke sini, kata Allah gitu. Terus Allah bilang ke orang yang disiksa tadi, gimana kamu di neraka, katanya, gitu, kata Allah. Terus dijawab sama tadi orang Bani Israel tadi, jelek, maksudnya ya panas, ya nggak enak, gitu ya, gitu. Nah, terus habis itu Tuhan menyuruh dia kembali masuk neraka. Yaudah, balik lagi ke sana, ke neraka, kata Allah gitu. Nah, terus yang orang Bani Israel tadi, dia berjalan keluar, dia udah habis dipanggil ya, dia balik gitu ya. Nah, tiba-tiba dia balik badan, melihat Allah gitu ya. Dia balik badan, tanya, sama Allah ditanya, loh, kenapa kamu kok balik badan gitu ya? Kata Allah gitu ya. Terus dia jawab, karena aku benar-benar berharap engkau tak kembalikan aku ke neraka setelah sejenak aku dikeluarkan. Jadi katanya orang di neraka tadi, aku kira ya Allah, Allah nggak ngembaliin aku ke neraka lagi karena udah diangkat tadi di neraka, katanya gitu. Jadi dia masih berprasangka Allah nggak akan balikin karena dia udah diangkat di neraka, nggak akan dibalikin ke neraka lagi, katanya gitu. Nah, terus Allah lalu memerintahkan dia masuk surga. Yaudah, masuk surga aja, katanya. Ternyata dia di hatinya masih punya harapan dengan rahmatnya Allah. Jadi di hatinya dia masih diampuni. Jadi walaupun dia di neraka, dia masih yakin pasti Allah ngampuni aku nih, gitu. Makanya karena dia punya keyakinan itu, sama Allah diampuni. Yaudah, aku ampuni, masuk surga, gitu. Ya. Nah, jadi intinya kita nggak boleh berputus asa ya. Kita harus senantiasa optimis ya, bahwasanya Allah akan selalu memberikan jalan yang terbaik. Allah akan selalu mengampuni dosa kita, asalkan kita tadi punya keyakinan yang baik dan juga kita mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, paham ya? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Tidak, Kak. Nggak ada. Gitu ya. Jadi intinya kita hari ini belajar tentang tadi, kita nggak boleh putus asa. Dan kedua, kita nggak boleh bergantung. Kita harus yakin dengan diri sendiri kita sendiri. Jadi kita harus yakin, aku bisa. Ya, insya Allah aku bisa. Jadi jangan sampai lupa kita punya Allah ya. Insya Allah aku bisa dan aku yakin. Cita-citanya insya Allah terkabul ya. Keiko mau jadi penyanyi insya Allah berhasil. Tadi Mas Dimas pengen jadi masinis berhasil. Mas Gavin pengen jadi apa, pilot ya? Berhasil. No. Oh enggak. Ya pokoknya jadi apa, insya Allah berhasil. Kemudian siapa lagi nih? Mas Titan. Kemudian Mbak Asila ya. Kemudian putrinya Bu Dewi, namanya siapa Bu? Punten?
Anissa Mas bilang. Anissa. Nah, Anissa. menjadi apa Anissa? Menjadi Tadi dokter, Kak. itu Dokter insya Allah bisa ya. hewan. Pokoknya yakin aja ya, belajar yang rajin insya Allah bisa. Jadi karena tadi ingat ya, Allah sesuai dugaan hambanya. Kalau kita yakin ya pasti insya Allah Allah akan mengabulkan. Semua ada jalannya, jangan khawatir ya. Oke, oke gitu ya. Kalau nggak ada, ini materi imbuhan saja ya. Imbuhan tadi materi utamanya selesai, ini singkat saja. Nah, tahu nggak? Sekarang kita sudah memasuki bulan Muharram. Jadi Islam itu punya tahun baru ya. Jadi selain ada kan kita tahunya kadang kan Januari, Februari, Maret, April itu ya. Itu kan ada tahun barunya kan Januari. Nah, Islam itu punya tanggalan Islam namanya Hijriyah. Nah, tahun barunya Muharram. Ya. Nah, di antaranya yang disunahkan itu, jadi kemarin kita disunahkan puasa akhir tahun sebenarnya. Jadi kita disunahkan puasa akhir tahun. Kalau nggak salah hari Senin ya, hari Senin. Nah, hari Selasa itu awal tahun. Jadi kita disunahkan Senin Selasa sebenarnya kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang berpuasa di akhir hari bulan Dzulhijjah dan awal bulan Muharram, ya, maka Allah akan menjadikan puasa itu sebagai menghapus 50 tahun. Jadi kalau kita puasa pas awal tahun kemarin, Allah akan menghapus 50 tahun dosa kita. Oh, enak nggak? Enak ya. Gitu. Nah, dan puasa sehari di bulan Muharram pahalanya seperti 30 hari 1 bulan. Jadi kalau kita puasa nih nanti maka kita sama dengan puasa 1 hari sama dengan pahalanya puasa 30 hari. Oh, enak ya. Gitu. Karena udah kelewat ya. Kemudian kemarin juga ada doanya ya, doa akhir tahun dan awal tahun, nggak apa-apa. Nanti tahun berikutnya ya. Nanti kita puasa lagi. Nah, ini puasa Muharram sudah kelewat. Nah, ini yang akan datang nih. Jadi besok pada tanggal 18 Agustus dan 19 Agustus itu ada namanya Hari Tasu'a dan Asyura ya. Hari Tasu'a dan Asyura. Tanggal 18 itu Tasu'a 9. Tanggal 19 itu Asyura 10 ya, 10 Muharram. Nah, gitu kita disunahkan untuk berpuasa. Di antaranya apa? Pahalanya apa? Tadi kan kalau tadi pahalanya 50 tahun ya. Ini kalau kita puasa Asyura besok tanggal 19, maka kalau kita puasa hari itu, maka Allah akan mengampuni dosa kita setahun yang telah lalu. Jadi setahun yang lalu sudah diampuni itu kalau kita puasa. Besok tanggal 19. Jadi tanggal 18 19 nanti bagi yang kuat kita berpuasa ya. Gitu. Oke, jadi itu diantaranya amalan-amalan di puasa Asyura. Nah, selain puasa apalagi banyak ya. Tadi anjurkan untuk bersedekah kepada fakir miskin ya. Kemudian mengusap anak yatim, bersedekah kepada anak yatim. Kemudian memberikan buka orang yang puasa. Kemudian mengunjungi saudara yang seagama, menjenguk orang sakit dan sebagainya. Ada buahnya ya. Gitu. Tapi diantaranya adalah tadi berpuasa. Gitu ya, jadi nanti tanggal 18-19 nanti yuk kita berpuasa karena itu bisa menghapus dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Enak kan? Puasa 1 hari bisa menghapus dosa 1 tahun maksudnya ya. Gitu. Oke. Ada yang tanyain? Tidak, terima kasih. Tidak ya. Jadi Alhamdulillah sudah mengerti, Kak. sudah alhamdulillah ya. Ini selingan saja materi Muharram ya. Baik, mungkin ada yang tanyakan dari ibu-ibu, monggo. Silakan, atau adik-adik silakan. Ayo adik-adik, mungkin mau bertanya silakan ya. Mau curhat-curhat juga boleh. Curhat juga boleh, curhat. Wah, di sekolah Misalnya teman saya yang gitu. kesalahan benar temennya gitu ya. Iya, betul. Nah itu boleh. Kak, kalau punya teman seperti ini gimana? Boleh. Atau punya saudara di rumah, mungkin berantem atau apa, mau curhat boleh juga. Ya, saya punya teman yang kayak begitu. Juga. Yang gimana Mas Kevin? Yang pas ujian dia itu selalu gini. Oh gitu. Ya. Minta jawaban nih Mas Kevin. Ya, minta jawaban. Oh, iya. Karena dia kemarin selalu nilainya di bawah KKM.
Oh iya iya iya. Iya. Terus saya sekarang udah menjauh dari dia. Duduknya jauh ya Mas Gavin kalau ujian ya. Ya, jadi salah satu tadi ya kalau kita tadi bergantung tadi kan ganggu temennya tadi Mas Gavin tadi contohnya dia merasa keganggu karena temennya suka minta jawaban. Jadi itu tidak bagus ya. Makanya kita nggak boleh begitu ya. Jadi kita harus berusaha sendiri, mengerjakan soalnya sendiri kalau ujian gitu. Ya, sip. Nanti misalkan Mas Gavin misalkan nanti pas keluar ujian ditanya, "Kenapa kamu mau saya ajarin?" gitu. Tapi nanyanya jangan pas ujian. Pas di luar kelas nanti ajarin gitu, tapi jangan pas ujian gitu. Mas Gavin bisa gitu Mas Gavin. Jadi ini saya ajarin tapi di luar sekolah, maksudnya di luar kelas jangan pas ujian. Gitu. Kalau ujian namanya nyontek ya nggak boleh. Yang Oh, nyontek tapi dosa, yang menconteki dosa juga gitu. dia selalu nggak merhatiin di kelas, Pak. Oh iya itu salah Main, satunya ya. main. Hmm. Tadi akibat malas tadi ya bergantung, jadi nggak bisa ngerjain. Ada lagi silahkan curhat, oh, silahkan boleh boleh. Anissa kok senyum-senyum apa? Ayo silahkan mau bertanya. Nanti ini PPT-nya kakak share ya nanti dibaca lagi bisa. Nanti videonya juga bisa diputar lagi ya. Nah, kan adik-adik kalau ada yang mau tanya. Jadi tadi apa aja tadi kira-kira kita simpulkan coba. Yang pertama kita harus apa? Harus berusaha. Jangan Tidak boleh putus asa. Ya, tidak boleh putus asa atau nggak boleh pesimis ya. Pantang. Selalu optimis ya. Optimis itu ya yakin bahwa Allah akan membantu, Allah akan mempermudah semuanya. Kemudian yang kedua apa tadi? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Apa tadi? Nggak boleh terus ini ya yang tidak percaya diri tadi, yang tidak boleh percaya diri tadi berarti Tidak boleh bergantung pada yang orang lain. pesimis tadi. Nah, itu yang ya. tidak boleh bergantung pada orang lain. Ya, kita hanya boleh bergantung kepada Allah. Ya, nggak boleh menggantungkan pada orang lain. Tapi tetap harus ini ya, adik-adik ya, harus berikhtiar, berusaha. Setelah berusaha, baru kita gantungkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Jangan hanya menggantungkan saja, ada Allah, tapi nggak berusaha itu ya sama aja. Itu namanya tidak berikhtiar, ya. Gitu. Terus, apa lagi ya tadi ya? Yang terakhir? Laki ya tadi cerita apa namanya? Itu orang Bani Israel. Bukan. Oh, yang ini tadi mungkin ya. Yang di Yang neraka. Muharram. Oh ya, kita harus sebelum Muharram kita harus Harus yakin. berprasangka baik Iya. pada Allah, ya. Jadi kalau kita berprasangka baik pada Allah, Allah akan sesuai dengan prasangka kita. Jadi kalau kita berprasangka Allah baik, Allah akan mengabulkan doaku, misalnya begitu ya. Itu Allah juga akan mempermudah doa kalian. Tapi kalau sudah berprasangka buruk dulu dengan Allah, misalnya, Allah tuh pasti nggak bakal mau ngabulin doaku. Nah, kalau sudah berprasangka dulu seperti itu, ya Allah tidak akan mengabulkan. Begitu. Ya, kira-kira begitu ya, Kak Hamzah ya. Betul, Bu. Oke, mungkin ada lagi tambahan? Ya, Cukup, terima Bu. kasih. Cukup ya. Oke, ini waktunya sudah 1 jam ya, Kak ya. Iya. Mungkin kalau dari adik-adik atau ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, silakan sebelum kita tutup kajian hari ini. Jadi ini insya Allah
kajian Panda atau pengajian anak dan bunda ini akan kita selenggarakan 1 bulan sekali, ya, secara rutin. Jadi nanti bagi yang ingin gabung, silakan saja bergabung, ya. Nanti informasinya akan disampaikan di sosial media Agrianita. Kalau Instagram itu @agrimipa, kalau Facebook itu Agrianita FMIPA. Jadi silahkan bagi ibu-ibu yang di luar FMIPA ya, kan tidak masuk ke dalam WA grup Agrianita, jadi bisa menengok ke sosial media Agrianita FMIPA. Nanti insya Allah di bulan ini kan Agustus ya, berarti September kita ada lagi gitu, dan bulan-bulan selanjutnya insya Allah akan selalu ada 1 bulan sekali. Tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dengan hari ini, ya, dan insya Allah bisa diterapkan di kehidupan adik-adik sehari-hari, ya, gitu kira-kira. Bagaimana? Kita akan tutup sekarang ya. Kalau tidak ada lagi tambahan, terima kasih banyak sudah hadir. Insya Allah materi atau tausiah hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh, solehah, dan hebat ya, dan berhasil. Amin ya. Baik, kalau begitu akan saya tutup. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu Norma, anak-anak saya kan udah besar semua, jadi yang ngikut ngaji emaknya doang. Tidak apa-apa Ibu. Sebenarnya materinya juga sebenarnya bisa ya dengan untuk dewasa begitu. Hanya saja ini PPT-nya seperti itu dia. Itu kayak anak-anak begitu ya. Kemudian ada nggak apa-apa. Masing-masing buat Saya close recordnya ya. Kenapa Bu Nurul? Recordingnya saya close. Oh ya, silakan. Begitu. Jadi silakan ibu-ibu yang dewasa pun sebenarnya materinya sangat masuk begitu ya, untuk motivasi kita juga. Ya. Hanya saja PPT-nya ke anak-anakan gitu ya. Karena memang Bu, jadi ada penyegaran sedikit buat mata kita, mak-mak. Apa Bu, menarik kok PPT-nya. Betul-betul. Karena begini Bu, sejujurnya di Agrianita itu kalau pengajian yang untuk dewasa itu kan memang sudah cukup banyak ya, gitu. Walaupun nanti kita insya Allah juga bisa kita adakan juga yang dewasa, tapi yang anak-anak justru belum pernah ada begitu. Dan kemarin Bu Nena juga sangat mengapresiasi begitu. Ini bagus banget Bu Norma begitu. Jadi ya mudah-mudahan harapan beliau itu ini bisa terus berlanjut begitu. Walaupun cuma sebulan sekali, tapi mudah-mudahan bisa terus menerus begitu. Iya. Ya. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah hadir. Ya. Terima kasih Bu Norma. Terima kasih Bu Norma, Mas Ustaz. Sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih semua. Izin live ya. Izin ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih buat Kak Hamzah dan Bu Norma udah memfasilitasi Panda. Sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah, terima kasih. Sama-sama Bu. Izin tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum.